Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfani Pratama, NIM 034. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori produksi dalam ekonomi Islam. Mata kuliah Ekonomi Mikro Makro. Produksi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami dan pelajari sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi muslim. Karena hal tersebut sangat berguna bagi kita. Apabila jika kita telah memasuki dunia kerja atau usaha, salah satu dalam hal kita menjalankan usaha suatu barang atau memproduksi suatu barang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim pada saat memproduksi barang atau benda mengandung hal-hal atau bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam. Secara umum, produksi secara Islam dengan produksi secara konvensional tidak terlalu banyak perbedaannya, menghasilkan atau mengadakan sebuah produk baru. Namun yang membedakan antara keduanya adalah aturan atau dasar hukum yang mengatur produksi tersebut. Yang mana produksi Islam haruslah mengikuti aturan yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Al-Quran dan hadis merupakan prinsip utama yang harus kita jadikan pedoman dan landasan produksi secara Islam. Dalam memproduksi suatu barang, kita harus tahu apakah suatu yang kita produksi itu bermanfaat bagi banyak orang atau justru malah sebaliknya, dapat mendatangkan kemadharatan. Kalau misalnya barang yang kita produksi memiliki manfaat yang sangat besar, maka Islam sangat menganjurkan kita untuk memproduksi barang-barang tersebut. Akan tetapi, jika manfaatnya yang didapat lebih sedikit atau lebih banyak madaratnya, Islam melarang kita untuk memproduksi barang tersebut. Apalagi memproduksi barang yang memang tidak ada manfaatnya atau misalnya tidak mengandung unsur-unsur maslahah di dalamnya. Contoh adalah pabrik miras yang sudah banyak di Indonesia. Sebenarnya hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam dan tidak ada manfaatnya dalam memproduksi miras tersebut, malah mendatangkan kemadharatan, dan juga sangat jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh agama Islam dan juga tidak sesuai dengan produksi Islam. Jadi kita dalam berbicara mengenai produksi Islam tidak hanya produksi saja yang dilihat, akan tetapi cara produksinya dan hanya yang harus. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah Indonesia sudah menerapkan produksi secara Islam? Hal tersebut ditanggapi dengan jawaban bahwa ada sebagian yang sudah melaksanakannya, ada juga yang sebagian yang belum melaksanakannya. Hal tersebut belum bisa terlaksana secara sepenuhnya dikarenakan memang masih banyak barang-barang atau suatu benda yang diproduksi memang ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Bahkan ada juga yang 100% mendatangkan kemadharatan seperti minuman keras. Dalam produksi secara Islam ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu barang dan cara produksinya, kebutuhannya. Definisi produksi menurut tokoh. Definisi produksi menurut Kof, kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk memproduksi tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa tujuan produksi itu ujung-ujungnya adalah al-falah, kebahagiaan di samping untuk memenuhi kebutuhan di dunia dan juga ujung-ujungnya kebahagiaan di akhirat. Tujuan produksi dalam Islam. Barang yang boleh diproduksi tentunya adalah barang-barang yang dibolehkan oleh syariat Islam, bukan barang-barang yang dilarang. Memproduksi barang haram maka hasilnya jadi haram meskipun tidak pernah memakan barangnya.
Contoh barang haram yang dilarang untuk kita produksi antara lain minuman khamr atau barang yang memabukkan, judi, dan lain-lain. Kita sebagai seorang muslim hendaknya memproduksi barang-barang halal yang banyak manfaatnya. Setidaknya ada tujuan produksi dalam Islam antara lain memenuhi kebutuhan setiap individu, mewujudkan kemandirian setiap umat. Nilai-nilai dalam produksi, perluasan jangka panjang, menempati janji kontrak sesuai dengan kontrak. Kesimpulannya, apapun yang kita produksi, jangan sampai memproduksi barang yang diharamkan oleh Allah dan harus mengedepankan akhlak yang berprinsip kepada lillahillah dan robbaniyah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.